ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Salah satunya yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kultum kali ini kita akan membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Fathul Qawiyul Matin, yang mana syarah ini adalah buatan dari Syekh pengajar di Universitas Islam Madinah. Kita masuk ke hadis yang ke-18, Al-Hadithus Tsamin Asyar, Taqwallah wa Husnul Khuluq, yakni bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ hasanun sahihun. An Abi Dzarr, dari sahabat Abi Dzarr, yang mana nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, dan dari Abi Abdurrahman, dari sahabat Abu Abdurrahman, yang mana nama asli beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kamu. Maksudnya di sini adalah Allah memerintahkan untuk senantiasa bertakwa, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Fi jami'il ahwal, dalam keadaan apapun, wal amkinah, dimanapun, wal azman, dan waktu kapanpun, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di Al-Quran selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan dirinci oleh para ulama, terjadi kesimpulan bahwa takwa ini pada intinya adalah tunduk, patuh, taat, ikhlas, ridha, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika sudah terrealisasi hal ini, maka seorang mukmin dapat dikatakan orang yang bertakwa. Kemudian setelah bertakwa apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah dan ikutilah setiap perbuatan keburukan, perbuatan dosa, al-hasanata, dengan perbuatan kebaikan. Jadi ketika seorang mukmin melakukan perbuatan maksiat, maka iringi perbuatan maksiat itu dengan ketaatan. Jangan sampai perbuatan dosa diiringi dengan dosa yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya di surah Hud, surah yang ke-11 ayat 114. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah salat di akhir atau di akhir dari siang dan malam. Kemudian apa? Di permulaan malam. Kemudian Allah berikan jawaban, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan kebajikan, perbuatan kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hadis hasan, dan di sebagian nuskhi, di sebagian riwayat, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi memerintahkan yang pertama untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mengerjakan kebajikan. Walaupun kita sering terjatuh kepada dosa dan maksiat, tapi diri ini harus berusaha untuk senantiasa mengerjakan kebajikan agar kebajikan itu menghapus yang namanya kesalahan. Dan yang ketiga adalah senantiasa untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.